merupakan salah satu pertunjukan seni asli Indonesia. Kesenian yang berkembang pesat di Pulau Jawa ini telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia dan diakui oleh UNESCO. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum milenial berkurang minatnya terhadap wayang. Jarang ditemukan anak muda yang menjadikan kesenian wayang sebagai hobi mereka. Di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, seorang pemuda berusia 21 tahun menekuni kesenian wayang, bahkan pandai dalam membuatnya. Ia adalah Kristanto Raharjo, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana jurusan seni rupa di Universitas Negeri Yogyakarta ini, berasal dari keluarga yang memang menyukai pertunjukan wayang. Nama saya Kristanto Raharjo, untuk alamat rumah tinggal di Podowalo Srihartono, Pundong, Bantul. Saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, menempuh program pendidikan seni rupa. Saya juga menyukai tentang wayang kulit. Di rumah saya membuat tentang wayang kulit dan melestarikannya juga. Menyukai dunia wayang kulit sebenarnya dari kecil. Dari keluarga juga banyak yang menyukai tentang kesenian wayang kulit. Dari ayah, terus Pak Le, bule juga menyukai tentang pertunjukan wayang kulit. Tapi dari keluarga sendiri yang terjun langsung seperti membuat wayang atau mungkin pedalangan dalam seni gitu, cuma saya sendiri. Meskipun dalam pendidikan di bangku kuliah tidak mempelajari pembuatan wayang, Kris tidak menyerah untuk membuat wayang, walaupun hanya bermodalkan gambar dari internet. Dalam kuliah, saya menempuh prodi pendidikan seni rupa. Justru dalam prodi yang saya tempuh ini tidak mempelajari tentang pembuatan dari wayang kulit. Jadi seni rupa itu lebih belajar tentang seni rupa dua dimensi, seperti contohnya gambar ilustrasi, terus ada akuarel, gambar bentuk, fotografi juga, dan banyak lagi. Namun yang mempelajari tentang seni pembuatan wayang kulit ini adalah prodi pendidikan kriya, yang merupakan prodi tetangga dari pendidikan seni rupa. Kesulitannya sih karena memang belajarnya otodidak, jadi dari dulu cuma bermodalkan gambar dari internet, jadi cukup sulit dalam menemukan referensi lain, karena memang saya sendiri lebih suka atau enjoy berkarya atau membuat karya itu lebih diajari secara langsung. Tak pernah terfikirkan oleh Kristanto bahwa hobi yang ia tekuni dapat menjadi sumber penghasilannya. Kenapa wayang? Karena yaitu melestarikannya, terus karena memang hobi dari kecil. Dulu pertama suka wayang sudah dari lama ya, terus pengen punya wayang dari kecil karena memang waktu itu belum mampu untuk beli karena memang harganya cukup mahal. Jadi saya belajar untuk membuat sendiri. Terus semakin kesini terus semakin mengembangkannya, terus ikut melestarikannya juga. Tentang kaitannya tentang komersil sih nggak ada sih Mbak. Soalnya pertama cuma pengen belajar tentang wayang terus melestarikannya. Nggak ada pikiran untuk membuat usaha sampai mendapatkan penghasilan seperti ini. Cuma pengen melestarikannya, terus ya pengen mengajarkan ke anak-anak muda zaman sekarang aja. Wayang kulit di masa sekarang, khususnya anak muda, cukup mengkhawatirkan sih menurut saya. Nggak cuma di anak muda sih sebenarnya, di orang yang lebih tua dari kita, beberapa juga sudah melupakan tentang tradisi wayang kulit ini, bahkan tidak tahu. Jadi saya di sini pengen melestarikannya dari pengembangan wayang yang saya lakukan, dari mulai wayang karakter. Contoh dari wayang karakter mungkin yang familiar wayang karikatur. Selain dari pengembangan tokoh atau custom itu, saya mengembangkan di bagian warna. Warna saya bikin dengan tema pastel. Jadi tema pastel itu lebih ke kalem, yang menurut saya lebih bisa diterima di kalangan anak muda. Dalam melestarikan budaya wayang, banyak cara yang dilakukan oleh Kristanto. Salah satunya dengan menggunakan teknologi dan mengetahui selera pasar, sehingga wayang kembali digemari kaum milenial. Untuk melestarikannya, kebetulan saya juga ada channel YouTube berisi tentang tutorial-tutorial pembuatan wayang, terus ada sabet wayang. Sabet itu merupakan kayak gerakan-gerakan keseluruhan dari wayang kulit.
terus ada konten lain juga. Selain itu juga saya memposting di akun media sosial seperti Instagram juga untuk mengembangkan atau melestarikan wayang tersebut. Dalam pembuatannya, Kristanto memutuskan untuk membuat 2 jenis wayang, yaitu wayang kulit dan juga wayang custom. Lumayan panjang sih Mbak. Pertama kita nyiapin sketch yang tokoh yang kita mau bikin. Terus kemudian sketch tadi kita pindah ke bahan dasar, misal kita pindah ke kulit atau kertas. Setelah itu kita pahat atau ditata. Setelah dipahat kita amplas. Amplas di sini bertujuan untuk menghaluskan permukaan yang habis dipahat biar proses selanjutnya mewarnai itu akan menghasilkan warna yang lebih halus. Setelah itu didasari langsung berikutnya adalah diwarnai, atau dalam seni wayang ini mewarnai disebut dengan teknik sungging, yaitu gradasi sungging. Setelah itu kita finishing menggunakan clear. Terakhir adalah pemasangan gapit. Perbedaan proses pembuatan wayang custom dan kulit sih nggak jauh beda. Dalam prosesnya mirip, tapi cuma beda pada bagian sketch dan pewarnaan aja. Perbedaan signifikan. Kalau wayang kulit Purwo itu memiliki pakem-pakem yang beberapa pengrajin masih mengikuti pakem tersebut dan tidak berani untuk mengembangkan wayang tersebut. Kalau wayang custom lebih ke modifikasi ya, modifikasi untuk pengembangan di zaman sekarang. Jadi lebih modern pokoknya. Untuk bahan dalam pembuatan wayang, Kristanto mendapatkannya dari berbagai tempat. Tak jarang ia harus pergi ke tempat yang jauh untuk memperoleh bahan yang akan ia gunakan. Jadi pemesanan di Waton Pak ini pertama pesan dan sistem open order. Jadi biasanya pelanggan itu memberi DP 50% dari harga total. Setelah itu saya baru membuatnya. Setelah wayang jadi, pelanggan melunasi harga tersebut, baru saya kirim wayangnya. Bahan dari pembuatan wayang banyak sih tempat yang saya kunjungi untuk beli. Untuk bahan dasar kulit, saya pergi ke daerah Imogiri Bojong. Di sana saya biasanya mencari bahan dasar kulit. Lalu untuk bahan dasar kertas, saya pergi ke Liman, Malioboro. Lalu untuk berbagai macam cat, saya pergi ke toko cat Wawawa. Terus ada lagi di toko besi terdekat mungkin, terus ada di Ngasem Baru itu membeli warna pigmen Sandy. Untuk wayang dan proses pengerjaan masih di rumah, karena memang saya masih fokusnya kuliah, jadi belum kepikiran sampai membuat galeri sendiri. Tapi ada sih rasa pengen untuk membuat sanggar atau galeri sendiri. Karena menurut saya kalau mempunyai sanggar itu lebih bisa produktif dalam berkarya. Karena saat ini Kristanto masih mengenyam bangku perkuliahan, tak jarang terdapat kendala terkait waktu yang harus dibaginya untuk membuat wayang. Terkadang, Kristanto meminta bantuan dari teman-teman kampus untuk membantu menyelesaikan pembuatan wayang pesanannya. Pembuatan wayang jelas dibuat saya sendiri, tapi kalau memang orderannya lebih atau mungkin saya kurang mampu dalam mengerjakan, saya biasanya minta bantuan ke teman-teman anak seni rupa untuk bantu ngerjainnya. Biasanya wayang-wayang yang bukan pakem sih, kayak misal wayang pohon atau wayang karakter, itu bisa minta bantuan ke teman-teman. Seperti hal yang digemari pada umumnya, Kristanto pun mengalami suka duka dari kecintaannya pada kesenian wayang. Oke, suka duka di dunia pewayangan menurut saya sih, kalau pengalaman saya sukanya sudah dari hobi terus bisa menghasilkan sih. Udah mengerjainya seneng, dapat penghasilan kayak gitu. Kalau dukanya sih masih sulit dalam mengatur waktu sih antara kuliah sama pembuatan wayang itu sendiri. Untuk harga sih bermacam-macam karena saya ada beberapa bahan. Kalau wayang berbahan dasar kertas yang kecil untuk ukuran putren atau wayang putri itu mulai dari 200-an. Terus kalau yang paling mahal itu mungkin 1 juta lebih dikit sih. Itu berbahan dasar kulit kerbau. Semoga anak muda lebih bisa mengenal tentang dunia pewayangan kulit. Karena memang dalam
wayang kulit itu terdapat teladan baik untuk yang kita dapat ambil hikmahnya, terus kita dapat terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak muda, sebenarnya wayang adalah tradisi yang sangat spesial ya, karena memang peninggalan prasejarah terus memiliki teladan baik untuk kita. Jadi seharusnya kita dapat melestarikannya dan mengenalkan ke adik-adik kita kelak. Bagi Kristanto, wayang adalah segalanya. Dengan wayang, ia mampu menghasilkan uang dan terus belajar dengan mendedikasikan diri kepada komunitas wayang di Yogyakarta. Wayang kembali digemari kaum milenial untuk dilestarikan.